Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya akan melakukan pre-teaching. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Ibu. Sehat ya? Sehat. Apakah sudah makan atau belum? Sudah, Bu. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Dan mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran, Ibu punya yel-yel untuk kita anak-anak. Kalau Ibu bilang SMK bisa, anak-anak langsung bilang bisa sebanyak 3 kali. Terus kalau Ibu bilang SMK oke, anak-anak silakan bilang oke sebanyak 3 kali. Kita mulai ya anak-anak. SMK bisa. Bisa. Oke, SMK oke. Oke, semangat ya kita memulai pembelajaran kita hari ini. Ibu melakukan share screen ya. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu penggunaan peralatan dalam pembuatan pakan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada di sini. Anak-anak silakan melihat. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan macam-macam dari peralatan pembuatan pakan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi dari pembuatan alat-alat pembuatan pakan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis prosedur pembuatan pakan. Terus keterampilannya, siswa dapat melakukan alat-alat pembuatan pakan. Dan yang berikut yaitu siswa praktek menggunakan alat-alat pembuatan pakan. Oke, pembelajaran hari ini anak-anak harus semangat. Karena pembelajaran hari ini anak-anak harus mengetahui alat-alat yang digunakan di dalam pembuatan pakan. Ibu mau bertanya, anak-anak sekalian, di sini ada yang pernah menggunakan atau melihat alat-alat pembuat pakan? Ada yang pernah lihat? Belum. Dedi, pernah lihat tidak? Belum, Ibu. Ada yang Belum, Bu. pernah lihat dari teman-teman Ibu? Dari anak-anak sekalian? Belum, Bu. Belum pernah. Belum. Oh, belum ya. Ya. Oke. Masa dari teman-teman, dari tetangga, dari sekeliling tidak ada yang pernah melihat ya? Belum, Ibu. Belum. Oke, kalau belum, Ibu akan menampilkan gambar untuk masalah. Aduh, maaf ya anak-anak, di sini ada masalah 1, ada masalah 2. Silakan anak-anak melihat gambar yang ada. Oke, gambar yang ada, yang nomor 1 dengan nomor 2 tadi, apa yang ada di pikiran anak-anak sekalian? Nomor 2 belum terlihat. Nomor 1 belum ya. Potong rumput. Nomor 2 yang ini. Potong rumput, Nomor Ibu. 1 mencacah rumput, Ibu. Kalau yang kedua? Motong rumput pakai alat. Oke, yang pertama memotong rumput juga. Kalau yang kedua memotong rumput juga. Tapi punya perbedaan tidak ya?
Beda Ibu. Ada, Yang beda. pertama tisu biasa. Yang biasa dengan yang Yang pakai mesin. Berarti ada masalah ya? Dari gambar yang ada, Ibu mau membagi kelompok dulu ya. Kelompok yang pertama, Tri, Rina, Siska. Kelompok yang kedua, Dedi, Is, Emil. Kelompok yang ketiga, Imron, Ade, dan Hanum. Dari ketiga kelompok itu, Ibu telah membagi. Dan masalah yang ada, maka solusi yang didapat yaitu dalam pembuatan pakan, berarti kita harus menggunakan alat-alat yang bagus, alat-alat yang modern. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan materi sedikit, karena kita akan melakukan praktek. Materi yang Ibu mau jelaskan di sini, yang pertama ada berbagai macam alat yang akan digunakan saat pembuatan pakan. Alat yang pertama yaitu namanya chopper. Mungkin ada di layar, silakan anak-anak melihat alat yang ada. Alat yang pertama namanya chopper. Di sini fungsinya itu alat untuk mencacah rumput. Jadi tidak dengan manual menggunakan tangan atau parang, tetapi di sini menggunakan alat yang namanya chopper. Terus alat yang kedua namanya mixer vertikal, yaitu fungsi dari alat ini yaitu untuk mencampur bahan pakan. Semua alat yang digunakan ini cara menggunakannya sama, yaitu cara menggunakannya itu yang pertama menghidupkan mesinnya, terus bahan apa yang akan dibuat berarti dimasukkan dari atasnya, terus akan mengeluarkan hasilnya. Ini mixer vertikal. Yang berikut mixer horizontal. Jadi sini alat dari mixer horizontal ini yaitu alat untuk mencampur bahan pakan. Jadi tidak perlu kita menggunakan tangan atau alat yang lain untuk mencampur, tetapi tinggal memasukkan bahan ke dalam sini. Lebih dari 2 bahan akan tercampur dan mengeluarkan hasil yang homogen. Yang berikut namanya hammer mill. Jadi alat ini untuk memecahkan batu, memecahkan atau menghancurkan material pakan yang berupa seperti jagung. Jadi dari jagung dikecilkan partikelnya menjadi ukuran yang kecil. Silakan anak-anak melihat, ada di tampilan layar. Yang berikut namanya disc mill, alat untuk membuat tepung. Jadi jagung, ada satu tadi yang membuat partikel menjadi kecil. Alat ini dia membuat partikel tadi itu menjadi halus. Jadi jagung dibuat menjadi tepung atau bubuk. Yang berikut namanya rotor dryer. Alat ini untuk mengeringkan pakan ayam. Jadi pakan ayam tidak perlu dikeringkan lewat sinar matahari secara manual, tetapi pakan ayam yang dibuat dikeringkan dengan alat yang ada ini. Yang berikut namanya mesin sortasi jagung. Jadi fungsinya itu alat untuk mensortasi jagung agar sesuai dengan standar. Jadi kalau misalkan jagungnya sudah dipipil, terus ketika mau disortir, maka alat ini digunakan. Jadi bisa memisahkan jagung yang bijinya agak besar, agak sedang, dan yang halus. Begitu. Terus yang berikut
namanya mesin penepung jagung. Jadi fungsi dari mesin ini yaitu membuat jagung menjadi tepung. Jadi tidak perlu dengan manual. Kalau manual sekarang membuat pakan agak sulit. Jadi mesin yang ada ini kita gunakan untuk membuat pakan. Yang berikut ada mesin namanya mesin pencetak pelet. Jadi mesin ini digunakan untuk membuat pelet pakan ternak. Jadi tidak perlu peternak langsung memberikan contohnya biji jagung, tetapi peternak bisa langsung membuat pelet kalau ada alat tersebut. Yang berikut mesin sortasi pakan ayam. Jadi ketika membuat pakan ayam dalam bentuk pelet, maka mesin ini akan mensortir pakan yang agak besar, pakan yang sedang, dan pakan yang halus. Jadi tidak perlu secara manual. Kalau manual anak-anak, kita akan memilih secara manual membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau menggunakan alat ini, maka mempermudah peternak, mempermudah pabrik untuk melakukan sortir. Yang berikut adalah timbangan. Jadi anak-anak, timbangan ini berfungsi untuk menimbang semua yang bersangkutan dengan pembuatan pakan. Jadi bisa menimbang pakan mentah, bisa menimbang pakan yang telah jadi. Jadi ini mungkin alat-alat yang dapat Ibu sampaikan. Silakan anak-anak menyimak, karena kegiatan selanjutnya kita akan melakukan praktek. Jadi kita akan melakukan praktek salah satu alat yang tadi Ibu tunjukkan. Jadi yang kita akan lakukan praktek ini alatnya alatnya bernama hammer mill. Jadi anak-anak silakan dari kelompok yang tadi Ibu bagikan, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan alat telah tersedia di depan, terus ada bahan yang tersedia di depan. Silahkan anak-anak melakukan praktek menggunakan alat yang tersedia. Ibu memberikan kesempatan pertama pada kelompok yang pertama. Kelompok pertama silakan melakukan praktek menggunakan alat yang ada. Silahkan. Ibu kasih kesempatan cukup 2 menit. Dari 2 menit yang ada, anak-anak harus saling bekerja sama. Jadi kelompok 1 silakan, Tri, Rina, dan Siska. Silakan melakukan praktek. Jadi praktek menggunakan hammer mill. Tri, jangan main-main ya, harus perhatikan. Iya, Bu. Ya, karena alat tersebut bisa membuat kecelakaan. Jadi alatnya kalau tidak fokus, maka anak-anak bisa celaka. Jadi tolong fokus ya. Iya, Bu. Oke, kelompok 1 sudah. Ibu mempersilakan kelompok 2 melakukan praktek lagi. Tapi ingat, semua yang telah dilakukan tolong ditulis, karena Ibu membagikan LKPD untuk mengisi. Jadi anak-anak silakan mengisi LKPD yang ada. Sekarang kelompok kedua, silakan melakukan. Kelompok kedua, Dedi, Is, dan Emil. Dedi ingat ya, biasa laki-laki agak nakal, agak kecolongan. Awas tangannya kecolongan ya. Kelompok 2 selesai atau belum? Baik, sudah Bu. Oke, sudah. Kelompok 3 silakan melakukan praktek. Kelompok 3 Imron, Ade, Hanum.
Ingat, jagungnya dituang ke dalam, awas tumpah. Dan tangannya awas jangan dimasukkan ke dalam, nanti ada kecelakaan. Oke, kelompok 3 selesai. Oke, kegiatan praktikum telah selesai. Ibu mempersilakan teman-teman, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian untuk menganalisis LKPD yang ada. Silakan, Ibu memberikan waktu 5 menit untuk menganalisis LKPD. Karena habis menganalisis, anak-anak silakan untuk mempresentasikan di depan kelas. Jadi dari 3 orang yang ada utusan untuk mempresentasikan, dan teman-teman yang lain silakan memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok yang akan mempresentasikan. Ibu berikan 2 menit ya. Oke, dalam mengisi LKPD atau menganalisis, mungkin ada anak-anak yang tidak paham, boleh bertanya. LKPD-nya di situ ada kegunaan dan ada prosedur. Tadi anak-anak telah melakukan kegiatan praktek, jadi silakan mengisi LKPD yang ada. Dedi dilarang berbicara. Silakan dengan teman berdiskusi. Oke, kegiatan diskusi selesai atau belum? Kelompok 1 sudah ya, silakan mempresentasikan. Kelompok 1. Belum, Bu. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 silakan. Oke, kelompok 2. Ya, belum mengerti Bu perintah di LKPD-nya. Di situ LKPD-nya disuruh mengisi tadi hasil praktek. Jadi alat yang tadi anak-anak praktek, silakan anak-anak mengisi kegunaan dari alat itu dan tadi prosedur menggunakannya. Tadi kan anak-anak langsung mempraktikkan, jadi silakan mengisi. Kalau tidak fokus tadi, maka tidak bisa mengisi. Jadi Baik, Bu. fokus tadi tidak? Ya, Bu. Saya Dedinya tadi tidak praktek fokus. mesin chopper saja. Tidak, Bu, tidak fokus. Dedinya melirik sini, melirik sana, jadi tidak fokus. Sudah Ya. lapar, Bu, ingin jajan dedinya. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Yang tidak mempresentasikan hasilnya hari ini berarti minggu depan tidak bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi oke, Ibu persilakan kelompok 1. Baru kegunaannya aja, Bu. Oke, lanjut. Kalau yang 1B itu Ini kelompok, silakan kerja. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, oke. Kelompok 2, silakan mempresentasikan. Ya, tadi dibagi 3, Bu. Kalau saya mengoperasikan chopper. Oke, Ya, chopper itu kegunaannya untuk memotong rumput. memotong rumput. Kelompok 2, chopper. Ya, cara pengoperasiannya ya pertama periksa
alatnya Bu, bahan bakarnya juga diperiksa. Oke. Nah, setelah alat kondisinya baik, bahan bakar sudah terisi, menghidupkan mesin Bu beberapa saat biar mesinnya panas dulu. Iya. Ya, setelah mesin hidup dan diatur kecepatan putaran roda pemotongnya, baru bisa digunakan Bu dengan memasukkan rumput ke lubang, memasukkan rumput. Sudah itu aja Bu. Oke. Nah, kita memberikan aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Saya memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 mungkin bisa bertanya atau memberikan tanggapan. Silakan. Ada tidak kelompok 1 dan kelompok 3? Kelompok 2 menggunakan mesin. Ada? Ya, silakan. Ibu, apakah hammer mill bisa digunakan untuk mencacah rumput? Apakah hammer mill bisa digunakan untuk mencacah rumput? Kelompok 2 silakan menjawab. Tidak bisa Bu, Ibu. kan hammer mill kan nggak ada pisaunya untuk memotong ya. Oke. Jawabannya benar. Jadi hammer mill tidak bisa untuk mencacah rumput karena fungsi dari hammer mill adalah mengecilkan partikel seperti jagung. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Kelompok 1 silakan. Rina, Siska, silakan. Apa Ibu mempresentasikan apa? Ya Bu, ini Bu, Hasil saya Bu. demonstrasi tadi. LKPD. Bu, ini Bu, terima Bu. Ibu ini Di istirahat kurang LKPD 3 yang menit Bu ya. nomor 1, nama alat itu hammer mill. Kegunaannya untuk memecah atau menghancurkan yang tekstur dari yang besar menjadi kecil-kecil, partikel kecil. Ya. Prosedur kerja, menghidupkan dinamo atau penggerak, kemudian memasukkan bahan, kemudian menampung bahan yang keluar. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya, nomor 2 ada mesin chopper. Mesin chopper ini kegunaannya untuk memotong rumput. Nah, Ya, udah, prosedur dua kerja aja, menghidupkan dua mesin. aja. Sebentar lagi Oh, kita 2 aja. istirahat. Ya, sebentar lagi kita Oh iya iya istirahat. iya. Ya 2 ini betul Ayo, betul. Udah. istirahat. Nah, kegunaan yang kedua ini mesin chopper, kegunaannya apa? Prosedurnya sama seperti di atas Ibu. Menghidupkan Ya. mesin, kemudian memasukkan rumput di situ, kemudian menampung rumputnya. Selesai. Oke. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 melakukan ada yang mau bertanya silakan atau memberikan tanggapan. Oke, kalau tidak ada silakan kelompok 3. Kelompok 3, ayo, biar kita cepat istirahat. Ayo kelompok 3 tidak mempresentasikan minggu depan tidak bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kelompok 3, Imron, Ade, Hanum. Hanum tidur, Bu. Ada jajan. Enggak, Bu. Hanum, jajannya sebentar. Mungkin dia sama seperti kelompok 1 tadi, Bu. Kalau hammer mill itu dia untuk mengecilkan partikel seperti jagung. Kemudian kalau chopper itu untuk mencacah rumput. Nah, sebelum kita menggunakannya, kita harus memeriksa dulu apakah alat itu bagus atau tidak. Kemudian kita jangan lupa untuk mencoloknya ke listrik. Ya, dinamonya terhubung
Baru nanti kita gunakan untuk chopper tadi untuk memotong rumput. Itu saja, Bu. Oke. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kalau tidak, kita mari memberikan semangat untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang mempresentasikan hasilnya dan kita memberikan aplaus. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, ada yang memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Dari materi sampai dengan anak-anak melakukan praktikum, ada yang bisa memberikan kesimpulan. Adek? Ada tidak? Berarti hari ini anak-anak tidak fokus. Lagi kurang enak badan ya? Ya, Iya, Bu, Bu. tadi kehujanan, Bu. Kehujanan. Ada yang bisa tidak dari materi kita hari ini? Kesimpulannya mungkin dengan menggunakan alat kita lebih mudah dalam mengerjakannya. Oke. Kemudian lebih efisien waktunya, Bu. Oke, di sini menghemat waktu. Terus efisien. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kalau kita menggunakan alat-alat dalam pembuatan pakan, maka waktu yang diperlukan cukup dan efisien dalam melakukan pembuatan pakan ternak. Pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Silakan anak-anak mencatat tugasnya. Tugasnya itu yang hanya cuma satu. Gambarlah alat untuk mencacah rumput dan alat untuk mengecilkan pakan. Untuk menggali konsentrasi anak-anak, maka silakan anak-anak kembali sampai ke rumah. Silakan anak-anak mencari lewat internet. Kalau tidak punya HP, silakan anak-anak meminta orang tua atau kakak adik untuk meminjam dan mencari. Masih banyak lagi alat-alat yang digunakan untuk pembuatan pakan ternak supaya menambah ilmu bagi anak-anak. Jadi kegiatan selanjutnya untuk pertemuan berikut, maka anak-anak kita akan belajar tentang formulasi pembuatan ransum. Jadi ransum untuk ternak ruminansia, untuk ternak unggas, dan ternak dan aneka ternak. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini, tapi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita yel-yel dulu. SMK bisa dan SMK oke. Kalau Ibu bilang SMK bisa, anak-anak SMA bisa. Kalau SMK oke. Oke, Ibu mulai. SMK bisa. Bisa. Oke, SMK oke. Oke. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Kita bertemu di pertemuan yang ke depan. Kita bersyukur hari ini pembelajaran telah selesai. Itu semua karena pimpinan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih juga. Ibu Kristiana. Selanjutnya mohon berkenan Bu Rifah dan Bapak Selamat untuk memberikan komentar dan masukan. Baik, terima kasih. Untuk peer teaching yang keempat, Ibu Kristiana, mungkin tadi dari kegiatan pendahuluan ya Ibu lupa mengabsen. Ya, lupa absen. Lupa absen. Kemudian berikutnya baik untuk memotivasi dan menyemangati anak-anak tadi sudah ada yel-yel ya. Cuman ini ada satu yang untuk kegiatan pendahuluan ini untuk persepsinya Ibu.
Jadi di apersepsi itu Ibu kan menampilkan dua alat ya, yang satu manual, kemudian yang satu alat menggunakan mesin begitu ya. Nah, cuman apa namanya, penekanan dari masalah yang dijadikan orientasi untuk dalam proses pembelajaran di materi ini itu mungkin yang belum begitu masuk penekanan relasinya itu kemana begitu Bu Kristiana. Karena tadi kan yang dipelajari kan ada SOP ya, ada SOP penggunaan alat. Kemudian anak-anak tadi diminta untuk berhati-hati dengan penggunaan alat karena mungkin nanti akan terjadi kecelakaan. Kemudian ada efisiensi dan efektivitas dari alat. Nah, mungkin permasalahannya bisa diarahkan ke sana, ke salah satunya begitu Ibu. Ya. Oke, Bu Kris. Kemudian untuk pengelolaan kelas tadi sudah ada pembagian kelompok, juga sudah ada diskusi tadi, juga untuk penutupnya sudah ada kesimpulan, refleksi, tindak lanjutnya juga sudah ada. Ya, saya rasa itu dari saya. Jadi untuk orientasi permasalahan dan di kegiatan pendahuluan tadi yang masih kurang ya. Ya, itu dari saya. Monggo saya persilakan Bapak Slamet. Atau mungkin dari teman-teman yang lain dulu sambil menunggu Bapak Slamet. Monggo Pak Dedi. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ingin memberikan masukan terkait apa yang sudah ditampilkan ya, terkait dengan peer teaching-nya yang dilakukan oleh Bu Kristiana.